Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarti, NIM 110000120090 dari kelas SC. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas final administrasi peradilan agama di Indonesia. Langsung saja, di mana pertanyaan pertama yaitu apa yang Anda ketahui tentang administrasi perkara dan administrasi persidangan, serta bagaimana pendapat Anda tentang mekanismenya dalam sistem peradilan di Indonesia. Administrasi perkara adalah rangkaian kegiatan yang dibutuhkan dalam menangani perkara dalam rangka penertiban dokumen data perkara semenjak pendaftaran perkara, persidangan, pengajuan upaya hukum sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan. Mekanisme administrasi perkara dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu pihak berperkara datang ke pengadilan agama dengan menyerahkan surat gugatan atau permohonan. Pihak berperkara menghadap petugas meja 1 dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan minimal 2 rangkap. Untuk surat gugatan dapat ditambah sesuai sejumlah tergugat sesuai dengan sejumlah tergugat. Selanjutnya, administrasi persidangan adalah tugas dan tanggung jawab pemerintah dengan presiden sebagai top administrator dan dijalankan oleh operator yang serba kompleks dan bersifat infrastruktural pemerintah. Artinya, setiap pejabat pemerintah manapun terlibat di dalamnya memberikan pelayanan administrasi kepanitraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi, dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Mekanisme administrasi pengadilan dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu yang pertama, Ketua Pengadilan Agama menetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak perkara didaftarkan. Yang kedua, Ketua Pengadilan Agama menetapkan hari sidang pertama selambat-lambatnya dalam 7 hari kerja. Yang ketiga, untuk para pihak yang berdomisili di luar negeri, maka tenggang waktu antara pemanggilan dengan persidangan selambat-lambatnya 6 bulan sejak surat permohonan pemanggilan dikirimkan. Yang keempat, untuk memeriksa perkara cerai dilakukan selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal surat gugatan didaftarkan di Panitra Pengadilan Agama Purwakarta. Yang kelima, Pengadilan Agama mengumumkan jadwal persidangan dan penundaan sidang atau dengan mencantumkan alasan penundaan pada papan pengumuman pengadilan atau media lain yang mudah diakses oleh masyarakat. Yang keenam, yaitu Pengadilan Agama mengirimkan salinan putusan pengadilan kepada para pihak termasuk para pihak yang tidak hadir pada sidang pembaca putusan paling lambat 14 hari setelah putusan dibacakan di muka persidangan. Selanjutnya soal yang kedua yaitu uraikan pemahaman Anda terkait e-courts atau administrasi perkara dan persidangan secara elektronik, serta kemukakan kelebihan dan kekurangannya. Administrasi perkara secara elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan, permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi, penerimaan pembayaran,
penyampaian panggilan, pemberitahuan jawaban, penerimaan upaya hukum serta rangkaian penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata agama dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di lingkungan peradilan agama. Sedangkan persidangan secara elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Adapun kelebihan dan kekurangan e-course yaitu yang pertama kelebihannya yaitu layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik. Selain kepraktisan, adapun kekurangannya salah satunya sarana dan prasarana di sejumlah wilayah yang belum memadai dan juga belum banyak pengacara yang menggunakan e-course tersebut. Selanjutnya soal ketiga yaitu sebutkan beberapa contoh tentang maladministrasi di lembaga peradilan serta bagaimana tanggapan Anda terkait hal tersebut. Penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, pengabaian kewajiban hukum, tidak transparan, kelalaian, diskriminasi, tidak profesional, ketidakjelasan informasi, tindakan sewenang-wenang, ketidakpastian hukum, dan salah pengelolaan. Tanggapan saya mengenai maladministrasi atau yang sering kita sebut sebagai perbuatan melanggar hukum. Pertama, penundaan berlarut, yaitu dalam proses pemberian pelayanan umum kepada masyarakat. Seorang pejabat publik secara berkali-kali menunda atau menulur waktu sehingga proses administrasi tersebut tidak tepat waktu sebagai mana yang telah ditentukan, sehingga mengakibatkan pelayanan publik yang tidak ada kepastian. Itu tadi video dari saya. Untuk memenuhi tugas final, apabila ada kata atau jawaban yang kurang tepat mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.